kemana-mana larinya sakitnya. Saya kan jadi gimana, aduh apa saya udah punya perasaan feeling nggak enak gitu. Mungkin saya jangan-jangan kanker nih gitu kan, kanker rahim gitu kan. Terus saya ke dokter lagi, ibu nggak usah perlu minum obat kata dia gitu. Tapi dok saya nggak bisa kalau nggak minum obat, saya bilang gitu, karena sakit kan. Jadi saya minum obat, terus dikasih obat sama dia penahan sakit gitu kan. Tapi makin lama makin nggak karu-karuan gitu. Saya nggak bisa tidur, darahnya juga masih keluar gitu kan, masih keluar terus. Saya balik lagi ke dokter, pokoknya saya sering gitu. Lama-lama saya bosen gitu loh. Kok dokter gini ya, terus saya nonton kan, sering karena orang sakit kan tiduran gitu kan, tidur. Aduh saya berdoa sama Allah, kalau memang umur saya sampai sini ya udah deh, saya pasrah gitu kan, saya udah kemana-mana, ke alternatif lain juga sudah gitu kan, ya, ke dokter udah, ke medis, terus terakhir saya nonton TV. Nah dalam putus asa itu, nah itu mungkin Allah dengar doa saya, bukan iya. Terus saya lihat. Pertama saya banyak kan pengobatan alternatif, saya catat-catat aja teleponnya gitu. Terus kok saya tertarik sama yang ini gitu, terapi kolbu. Apa ya kolbu, saya pikir gitu kan. Gitu. Nah, tahan dulu nih, apa sih terapi kolbu itu? Kita langsung angkat penelpon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Siti Nurjana. Ya. Bisa diceritakan mungkin langsung sama Ustadz Sony? Iya. Saya punya keluhan penyakit lambung. Penyakit lambung. Iya, tapi kenapa seluruh tubuh saya kok lemes? Ya. Volume TV-nya bisa dikecilkan, Bu? Iya. Ya. Ya, silakan. Udah gitu kadang tangan sama kaki suka keluar keringat, suka dingin. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, Ibu Siti, saya tadi coba lakukan deteksi ya. Ternyata memang itu gangguannya bukan hanya di lambung saja. Jadi justru lambung itu cuman kena dampak ya, dampak dari gangguan di energi di rusuk bagian kanan. Nah, rusuk bagian kanan ini akibat tekanan di energi di daerah kepala. Ini akibat ketegangan tadi sehingga mengakibatkan rusuk bagian kanan agak sedikit kontraksi. Jadi levernya agak sedikit kram. Nah, inilah yang mengakibatkan badannya langsung jadi lemes ya. Seperti tidak ada power, jadi jalan seperti kayak orang melayang, ya, seperti kayak orang melayang, seperti orang gontai, seperti nggak ada, seperti nggak mijak. Nah, kaki-kaki juga rasanya dingin, ya, tangan rasanya dingin, nafsu makan juga langsung drop. Ini kenapa? Karena tekanan dari daerah kepala. Nah, daerah kepala itu neken ke rusuk bagian kanan. Nah, saran saya ya Ibu, untuk sementara waktu hindari dulu gorengan, ya. Terus hindari juga bumbu-bumbu kacang. Nah, bumbu kacang ini seperti sate itu kan pakai bumbu kacang ya. Tapi kalau pakai kecap nggak apa-apa ya. Terus siomay itu kan pakai bumbu kacang, gado-gado ya, pakai bumbu. Sementara hindari dulu itu. Sama kopi juga nggak boleh ya. Teh juga sebaiknya jangan dulu untuk sementara waktu. Apalagi jamu-jamu, waduh jangan dulu ya. Obat-obat antibiotik itu juga jangan dulu ya, sama obat-obat yang mengandung obat tidur itu juga nggak boleh. Nah, saya pikir kalau memang Ibu ada waktu ya silakan datang ke terapi kolbu ya, untuk kita lakukan terapi di daerah kepala. Yang pertama kita turunkan ketegangan di daerah kepala dulu, baru ke rusuk kanan. Nah, setelah rusuk kanan juga udah kendor, baru kita beresi ulu hati atau beresin emahnya tadi. Karena kalau cuman ulu hatinya aja yang dihantam pakai obat-obatan, saya pikir nggak selesai-selesai masalahnya. Yang perlu dicari adalah akar permasalahan itu, agar selain daripada perutnya nyaman, timbul tenaga lagi. Karena kalau nggak ya terus aja lemes. Ya, saya pikir demikian. Kalau emang Ibu Siti ada waktu silakan datang. Kenapa Ibu Siti? Ya, sudah terputus. Ya. Tadi sudah dijawab oleh Ustadz Sony, dan pemirsa nanti kita lanjutkan lagi. Bagi Anda yang mau nelpon, silakan telepon ke line telepon kami di 02151551111. Tapi kita akan break sejenak.
kalau di sini. Musim kemarau tidak jadi penampungan debu rumah kita, betul. Nah, kalau musim hujan nggak jadi penampungan lumpur gitu. Secepatnya aparat terkait memperbaiki. Inginnya sih pembuangan sampah di dekat sekolah ini ditutup. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memperbaiki jauh lebih sulit daripada membuat yang baru. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau perlu ada hukuman mati kepada koruptor. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2040. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang banyak bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi itu. Kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum, saya lihat. Menyerah pada demokrasi, republik, keluarnya kleptokrasi. Itu juga terlalu besar. Intinya pemimpin ngomong-ngomong aja. Dia bikin undang-undang aja. Dia bikin kebijakan aja. Tapi nggak melihat realitas. Yang kurang dari kita itu kan keteladanan. Berpolitik itu bisa jual beli. Membela satu kelompok orang atau satu kelompok agama. Ekstrem. Rakyat ini tidak ada, hanya ada pemimpin oligarki dan pelaksana kekuasaan. Untuk siapa? Masih di acara Terapi Kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna. Bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin langsung datang ke Terapi Kolbunya, bisa langsung dicatat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur. Atau bisa telepon, mungkin ingin bertanya atau seputar tentang masalah penyakitnya, bisa konsultasi di 021-858-2029 atau di 021-8500413. Atau mungkin juga di line teleponnya di 021-7058-0381. Dan di hari ini silakan buat Anda pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi melalui teleponnya, masih dibuka di line telepon kami di 021-5155-111. Ya, bisa mungkin dilanjut tentang cerita yang tadi Ibu. Nah, setelah dikatakan mempunyai ada di kayak kanker rahim, tumor lah ya bisa dikatakan, dan langsung kedatang ke Ustadz Sony, itu langsung ditanganinnya seperti apa di Terapi Kolbu? Saya ditanganinnya di doa ya, di meditasi, cuma dipegang gitu sama asistennya 1 jam kurang lebih. 1 jam. Terus sama Ustadz Sony kurang lebih setengah jam. Kasih air putih mineral sama minyak ya, minyak untuk oles di perut saya di bagian yang sakit. Nah, setelah kita langsung angkat dulu nih Bu Elizabeth ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ini Ibu Pipin di Tangerang, Bu. Ibu Pipin di Tangerang. Ya, mungkin bisa dikasih tahu Bu keluhannya seperti apa, langsung ke Ustadz Sony ya, Bu. Iya. Ini Bu, saya punya keluhan nih, mau konsul sama Ustadz. Silakan. Kaki kanan saya itu, lutut saya itu kok ngilu-ngilu gitu, Tat. Terus apa itu kalau turun dari tangga itu suka bunyi ketuk-ketuk itu, kenapa ya? Jadi tertusuk-tusuk ya Bu ya? Iya. Iya, Ibu Pipin, tadi saya coba lakukan deteksi ya. Iya. Memang sedikit kurang nyaman di area lutut. Jadi saran saya untuk sementara waktu kalau bisa berat badan juga jangan ditambah ya. Cukup segitu saja. Berat badannya jangan nambah, cukup segitu saja. Karena ini tekanan dari berat badan. Kalau bisa ya agak sedikit dikurangi berat badannya. Terus kalau bisa makanan sementara waktu yang mengandung kacang-kacangan juga dihindari. Ya, makanan yang mengandung kacang-kacangan sebaiknya dihindari supaya mengurangi rasa nyerinya. Nah, kalau memang Ibu ada waktu ya Bu ya,
bisa tolong datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi. Yang pertama kita kedorin daerah kepalanya dulu ya, habis itu baru ke daerah lutut. Nah, saya pikir demikian Ibu Pipin. Ya. Tolong jangan sampai dioperasi dulu ya Bu ya, jangan operasi, jangan disuntik-suntik dulu, datang dulu deh insya Allah ya. Karena kasus seperti ini banyak sekali kita hadapi di terapi kolbu. Iya Pak. Itu cuman karena keberatan badan saja berisiko. Oh iya. Banyak sekali kita hadapi pasien seperti itu ya. Malah ini tadi kan baru kanan ya, kita hadapi banyak dua-duanya malah. Jadi nyeri ya, nyeri sekali itu karena tekanan dari berat badan. Bisa mengakibatkan lumpuh kali ya, atau stroke? Lumpuh sih enggak, cuman nggak nyaman aja, kakinya nggak nyaman, jadi sakit dia. Nah ini harus diterapi. Ya, lanjut lagi mungkin ke Ibu Elizabeth. Setelah ketemu Ustadz Sony, dikasih air, dimeditasi, dikasih doa, tidurnya seperti apa Bu? Nyenyak atau masih agak sedikit senut-senut gitu? Aduh, alhamdulillah Mbak enak. Langsung bisa tidur ya Bu ya? Jadi nggak usah pakai minum-minum lagi obat penahan rasa sakit atau apa ya? Udah enggak. Langsung tidur pulas. Sampai sekarang alhamdulillah nggak minum obat tuh saya. Nggak minum obat lagi. Nah, untuk Ustadz Sony nih, sebenarnya apakah klinik terapi kolbu itu menggunakan teknik terapi penyaluran energi positif atau mungkin ada teknik atau pengobatan? Karena kan kita tahu kan meditasi tuh kayak Ibu ini, atau seperti apa sih Ustadz? Jadi pengen tahu ini. Iya. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, sudah menjadi cita-cita saya. Saya ingin supaya ilmu terapi kolbu ini bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Apa dan bagaimana terapi kolbu ini kalau dijelaskan jadinya 2 buku. Makanya terus kemudian saya menulis buku. Ya, buku itu berjudul Power of Soul dan juga buku tentang sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Jadi di dalam 2 buku itulah semua apa teknik rahasia tentang terapi kolbu ini semua dijelaskan dan dipaparkan secara gamblang. Karena saya ingin ilmu ini betul-betul bisa dikuasai oleh masyarakat luas. Karena para pemirsa, Allah di dalam kitab suci menginstruksikan kepada kita. Kalau kita mengetahui rahasia satu saja itu harus disampaikan. Nah, Allah juga berkata di dalam kitab suci bahwa sebaik-baik manusia dalam hidupnya banyak bermanfaat orang lain. Nah, dalam rangka supaya bisa bermanfaat orang lain itu tadi, maka saya memberanikan diri saya untuk menulis buku itu dengan memberikan apa yang ada yang saya kuasai di dalam ilmu terapi kolbu ini dengan harapan ilmu ini bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari para pemirsa, ini jangan-jangan teknik daripada jualan buku. Para pemirsa, kalau memang buku-buku terapi kolbu tadi dirasakan mahal gitu ya, saya pikir kalau emang mahal silahkan difotokopi saja dan tidak akan saya tuntut, karena memang niatnya adalah yang pertama ilmu ini bisa dikuasai oleh masyarakat luas. Nah, dalam rangka itu pula kalau para pemirsa datang berobat ke terapi kolbu, hampir 100% pasien yang berobat di terapi kolbu mendapatkan buku ini ya. Dengan harapan apa? Habis berobat pulang sekalian dibawa ilmunya dan sehat tentunya ya. Oh iya, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan tanya teknik terapinya seperti apa dan fungsinya untuk apa sih buat kita sendiri ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kolbu setelah komersial break terlebih dahulu.